Ini mungkin ada juga himbauan untuk orang tua agar lebih waspada karena seperti kita dengarkan terjadi di Garut. Ini orang-orang atau anak-anak remaja ikut pengajian tapi tanpa tahu apa sebenarnya dalam pengajian itu, ternyata begitu pulang mengaku sudah dibaiat. Iya, perlu kita menjaga anak dan keluarga kita. Ngajinya kemana dan ngajinya kepada siapa. Jadi banyak sekali sekarang ini penyimpangan-penyimpangan di dalam bentuk modus namanya pengajian atau liko. Pertemuan-pertemuan dengan pakai bahasa kan liko itu pertemuan. Mereka dengan kadang juga menggunakan istilah halakoh di antara mereka. Jadi namanya terkesan adalah Islami, tetapi dia menyimpangkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu orang tua jangan sampai lepas karena pendidikan yang pertama adalah di keluarga itu. Kalau mau belajar agama di lembaga mana? Kalau mamanya di bentuk-bentuk pengajian, kira-kira pengajian itu siapa? Jadi anak kita diberikan bekal untuk selektif mencari guru. Karena banyak yang berpura-pura bermodus sebagai guru, ternyata dia memang bukan guru, malah dia adalah menjerumuskan. Itu yang pertama harus kita pastikan gurunya siapa, pelajaran agamanya dia belajar kemana guru itu, kemudian juga konsistensinya mengamalkan dari ajaran agamanya. Yang ketiga juga afiliasinya. Biasanya begini nggak jelas afiliasinya kemana. Kalau kita dalam afiliasi ormas Islam banyak kepada NU, Muhammadiyah, apalagi tadi kita mendengar ya bahwa juga ada juga warga dari pesantren sekian lama terkena juga, mungkin juga dari Muhammadiyah juga kena. Ini kan juga keprihatinan kita. Artinya jangan sampai yang sudah ada dalam ormas yang sudah jelas mempunyai akar yang benar di dalam beragama dan dalam bernegara, jangan sampai keluar malah menjadi kesesatan beragama, kesesatan bernegara. Kesesatan beragama itu artinya dia melakukan penyimpangan di dalam ajaran agama. Itu adalah kesesatan beragama. Ada kesesatan bernegara. Doktrin yang menganggap NKRI itu adalah musuh Islam. Lalu dipertentangkan antara Anda memilih Al-Quran atau Anda memilih Pancasila. Kira-kira. Kalau disuruh milih dan bertolak belakang pasti milih Al-Quran dong kalau orang Muslim. Padahal sebenarnya isinya Al-Quran itu dijiwantahkan di dalam Pancasila. Jadi tidak perlu dibenturkan karena isinya Pancasila itu adalah nilai-nilai yang ada pada Al-Quran. Itu loh kita sebagai Muslim. Sehingga kalau ada doktrin yang membenturkan antara Al-Quran dengan Pancasila, antara Islam dengan NKRI, saya pikir pemikiran itu pasti sudah salah. Karena NKRI dibuat oleh kita yang Muslim, diantaranya, dan juga agama-agama lain, nilai-nilai dan lokal wisdom itu diakumulasi dalam sebuah kesepakatan bersama yang namanya Pancasila dan Undang-Undang dasarnya itu. Sehingga anak kita itu juga tidak sesat secara beragama, benar dalam beragama. Yang kedua tidak sesat secara bernegara. Dia tidak membenturkan dan malah menjadi musuh negara. Kehidupannya menjadi berantakan, tidak meneruskan studinya, dan juga masa depan juga berantakan. Apalagi dipakai untuk pemiskinan diri dan pemiskinan orang lain. Kan pemiskinan dirinya tidak lagi bisa bekerja, kemudian dia mencari infak, dengan kata-kata infak, tapi punya orang dimiskinkan dengan tujuan yang tidak jelas itu. Baik, nah ini mengenai hal ini mungkin Pak Ken bisa bercerita lebih lanjut. Apa sebenarnya yang membuat kemudian mereka yang bergabung situ bisa dengan rela begitu memberikan hartanya begitu besar, dan biasanya sebenarnya harta itu digunakan untuk apa, Pak Ken? Ya, semuanya menggunakan ayat-ayat. Jadi kita yang tidak kritis ya akan mudah sekali terpapar ke sana. Termasuk bagaimana ketika saya masih baru di sana dulu, kita harus bertauhid misalnya. Harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita dianggap belum beriman. Jadi sholat kita harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Kita lempar, kalau perlu kita injek-injek. Ini tauhid, gitu kan. Jadi syarat kita masuk ke dalam, menolak, mengingkari, meninggalkan Pancasila, dan kita hijrah ke sebuah negara yang baru, tentunya dengan sebuah pengorbanan. Apa? Kita mengaplikasikan surat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, matiku, hidupku semua milik Allah. Allah itu adalah sebuah negara dan Allah adalah pimpinan kita, karena pimpinan kita itu kita artikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Kita sebagai seorang jamaah itu seperti seorang tentara. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Jadi ketika pimpinan bilang kita butuh dana besar, punya motor, punya mobil, punya rumah, jual. Nah, ini banyak kelompok NI ini anggotanya yang miskin habis-habisan karena hartanya untuk infak ke negara Islam. Jadi ini kalau saya bilang ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Mereka yang mengaku beragama tapi lebih jahat dari yang jahat yang kita terjadi selama ini.
Ya, Pak Ken Setiawan, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam. Setelah jeda nanti Pak Haidar mungkin juga bisa berikan pandangannya. Tapi sesaat lagi kami segera kembali. Baik pemirsa, kita hanya memiliki waktu yang terbatas di segmen kali ini. Segmen penutup, mungkin ada penutup terakhir dari Pak Haidar. Ya, saya kira apa yang diungkapkan oleh Ken Setiawan ini menarik sekali ya. Walaupun organisasinya NII Crisis Center ya, sebenarnya yang krisis itu adalah KW9. Jadi seharusnya nama organisasinya KW9 Crisis Center, karena yang menyebabkan terjadinya tragedi-tragedi orang diculik, anak-anak diculik, kemudian anak-anak disuruh membayar infak, zakat, sedekah, kemudian buruh-buruh pabrik juga disuruh mengumpulkan uang, disuruh berhutang, bahkan disuruh melacurkan diri untuk membayar infak, zakat, sedekah itu. Dan ya memang itu adalah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, yang sayangnya memang orang-orang seperti ini nggak ada yang bela, nggak ada Muhammadiyah di situ, nggak ada NU di situ, nggak ada negara turun ke situ. Mungkin juga ada oknum-oknum negara yang memang memanfaatkan situasi seperti ini untuk menghisap habis-habisan. Ya. Ini kan negara Leviathan ya, jadi suka menghisap potensi orang-orang miskin ini. Setelah menjadi sepah baru dibuang kemudian. Tapi kadang-kadang nggak dibuang juga, karena orang yang sepah itu pun masih bisa untuk dianggap menghisap hutang-hutang, disuruh berhutang lagi. Jadi disuruh berhutang, disuruh menipu orang lain, ataupun disuruh menjual badannya begitu ya, karena itu punya potensi keuangan semuanya. Baik. Dan semua orang dianggap uang. Baik. Oleh KW9 ini. Baik, mungkin terakhir juga Pak Khalil Nafis, Pak Kiai, ini panggilan kita bersama, tapi bagaimana kejadian ini tidak membuat warga, masyarakat juga enggan untuk ke pengajian? Iya, saya pikir pemerintah harus bertindak ketika jelas di situ ada pidana melawan pemerintah, termasuk menganggap orang itu tauhid, karena itu adalah kriminal. Nggak bisa dengan cara kita pendekatan pemahaman, mengubah pemahaman dan juga membatasi dan juga melindungi warga kita. Itu ada kewajiban para keluarga kita utamanya, karena madrasah pertama, pendidikan pertama itu di keluarga. Yang kedua adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut juga sering menyapa masyarakat, sehingga mereka itu bisa hadir dan memberikan jalan. Karena kadang-kadang mereka mencari jalan yang lain karena kita kadang-kadang terlambat atau tidak sempat sampai menyapa kepada mereka. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan juga banyaknya kesibukan, kadang-kadang ada orang yang punya keperluan tertentu di dalam mengaji itu tak tersapa oleh kita.